Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk pagi hari ini silakan kalian buka buku pelajaran kalian, buku tema 3, pembelajaran ketiga, halaman 22. Untuk pagi hari ini kita belajar tentang makanan sehat ya. Silakan dibuka halaman 22 ya. Nah, di sini perhatikan, makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ibaratnya makanan di sini itu seperti bensin. Bensin sangat dibutuhkan oleh motor. Nah, motor tanpa bensin dia tidak bisa berjalan. Begitu juga dengan makanan. Makanan juga sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kita bisa melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari itu karena kita mempunyai energi yang berasal dari makanan. Tapi tidak semua makanan di sini itu sehat. Ada juga makanan yang tidak sehat. Nah, makanan yang sehat itu adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Makanan sehat itu terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna yang pertama adalah nasi, 2 lauk pauk, 3 sayur-sayuran, 4 buah-buahan, dan yang terakhir adalah susu. Itu dikatakan makanan sehat. Ketika kita sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna, maka itu dikatakan dengan makanan yang sehat. Nah, perhatikan bacaan di bawahnya ini ya. Bacaan yang menarik, perhatikan, dalam pemenuhan makanan manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi manusia itu melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Ya. Nah, apa itu interaksi sosial? Apa itu interaksi dengan lingkungan hidup? Sekarang perhatikan di bawahnya. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu itu tidak dapat hidup sendiri tanpa individu yang lain. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu jadi dia manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, sekarang perhatikan lagi, interaksi dengan lingkungan hidup itu apa? Interaksi dengan lingkungan hidup itu merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar yang terbentuk secara alami. Contohnya apa? Lingkungan sekitar di sini contohnya adalah gunung, sungai, rawa, laut, dan sebagainya. Itu adalah contohnya interaksi dengan lingkungan alam. Nah, sekarang perhatikan halaman 23. Nah, di sini ayo berlatih jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Nah, di situ terdapat ketika antara interaksi sosial dengan interaksi dengan lingkungan, yaitu antara pemilik lahan dengan para pekerja. Saling berhubungan, saling bekerja sama. Nah, terus yang bawahnya yaitu amati lingkungan di sekitarmu. Buatlah interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Contohnya di sini adalah interaksi manusia dengan alam adalah kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah. Kegiatan tersebut merupakan contoh interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan air, serta dapat membantu tanaman agar tetap bisa hidup subur. Sekarang perhatikan yang bawah, di situ ada tabel. Nah, tentukan jenis interaksi yang terjadi dengan menjelaskan alasannya. Tulislah hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, contohnya yaitu interaksi yang dilakukan. Contohnya satu saja di sini adalah kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah. Terus interaksi lingkungan hidupnya apa? Manusia dengan tanaman dan air. Terus interaksi sosialnya apa? Anggota keluarga. Itu adalah contoh dari interaksi yang dilakukan dengan lingkungan hidup dan sosial. Nah,
Selanjutnya silakan buka di sini halaman 26. Nah, perhatikan. Nah, di situ ya. Masih ingatkah kamu dengan sebuah unsur-unsur dalam sebuah iklan? Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Di situ ada gambar singkong nih. Sebelumnya lihat halaman 25. Nah, di sini ada kandungan singkong per 100 gram. Nah, di situ ada penjelasannya. Setelah kalian lihat, silakan kalian buka halaman 26 ya. Kalimat iklannya di situ adalah kalimat dalam iklan tersebut sudah cukup baik karena mengandung unsur rasa percaya dengan ditunjang adanya pembuktian data yang menjelaskan kandungan dalam singkong per 100 gram nih di sini. Ini adalah contohnya iklan tuh, kandungan singkong per 100 gram. Airnya berapa gram, besinya, kalsiumnya, fosfor, kalori, karbohidrat, lemak, protein dan vitamin. Di situ udah dijelaskan. Iklan ini sangat menarik ya, sudah sesuai dengan gambar, dengan isi iklannya sudah sesuai. Terus selanjutnya yaitu kata kunci. Kata kuncinya apa yang situ saling ditekankan? Yang paling ditekankan adalah kandungan singkong per 100 gram. Itu adalah kata kunci. Terus yang selanjutnya adalah observasi gambar. Gambar iklan tersebut sudah menarik nih, gambarnya menarik ya kan? Nah, gambar iklannya menarik, sudah baik, menarik dan mengandung unsur perhatian. Tuh, gambarnya menarik sehingga kita menarik untuk membacanya. Nah, itu adalah contoh-contoh iklan ya, halaman 25. Ya. Selanjutnya silakan buka pembelajaran keempat. Nah, di sini adalah ayo berlatih. Buatlah sebuah peta pemikiran dengan menjawab pertanyaan berikut. Nih, ketika kita mau membuat iklan, kita siapkan dulu dari mana sayur kita dapatkan. Misalkan kita mendapatkan sayur itu bisa dari kebun yang menanam sayur dan mereka jual ke pasar. Terus contoh lagi, siapa yang menanam sayur? Para petani sayur. Terus apa peran petani bagi kehidupan kita? Perannya yaitu petani bagi kehidupan kita adalah penyedia makanan pokok bagi kita, mulai dari beras, jagung, ubi, gandum, buah dan sayur. Terus yang keempat, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Caranya di sini adalah menanam sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti ladang, sawah dan kebun. Seperti juga sering memanfaatkan bahan organik seperti daun kering dan kotoran hewan untuk dijadikan pupuk. Nah, itu adalah pemanfaatan lingkungan hidup oleh petani sayur. Nah, sekarang silakan dibuka halaman 28. Nah, di situ ada wortel ya, mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari, seperti halnya buah-buahan. Sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Jadi, sayur itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita untuk melancarkan proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak maupun dilalap. Nah, maupun dibuat jus. Nah, wortel bisa juga dibuat jus, buat sayur bisa, dilalap pun juga bisa. Nah, salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel di sini banyak mengandung vitamin A. Ya, vitamin A yang tinggi baik untuk mata. Ya. Nah, selanjutnya silakan dibuka halaman 28 tentang membuat laporan sederhana. Lanjut aja. Lanjut, buka halaman 30 di sini tentang belajar tentang iklan ya. Sama tuh, iklan yang A yaitu sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sebuah bangsa jadi kuat bila bersatu. Mari bersatu untuk maju. Itu adalah contoh iklan yang A. Contoh iklan yang B. Nah, kedamaian Anda titik-titik ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Di situ saling bergandengan tangan ya. Di situ tuh gambarnya menarik yang B.
Sekarang perhatikan halaman 31. Nah, perhatikan ya. Pada kolom gambar dijelaskan apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa gambar cukup menarik? Yang ketiga adalah iklan gambar. Apakah gambar cukup jelas? Sekarang perhatikan iklan yang A. Kalimat iklannya di situ adalah sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Terus kata kuncinya di situ adalah mari bersatu untuk maju. Itu adalah kata kuncinya ya. Yang ini nih. Ini adalah kata kuncinya. Terus gambarnya tentang gambar. Gambarnya yaitu gambarnya sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan dan yang diilustrasikan dalam sebuah sapu ya. Terus selanjutnya adalah gambarnya kurang menarik. Tapi di situ adalah gambarnya sudah cukup. Sekarang iklan yang B, perhatikan iklan yang B. Di situ adalah kalimatnya adalah kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Itu adalah kalimat iklannya. Terus kata-kata kuncinya di situ adalah menerima perbedaan. Itu adalah kata-kata kunci. Terus gambar, tentang gambarnya adalah gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Gambar di situ menggambarkan tentang perbedaan yang ada tetap saling bergandengan tangan untuk menerima perbedaan. Gambarnya cukup menarik. Gambar iklan yang B ya. Nah, selanjutnya di sini adalah tentang pesona Tona Toraja. Silahkan kalian baca sendiri. Ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.